Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Polda Aspek 3 ingin menjelaskan materi yang ada pada Aspek 3. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Abdul Muhammad. Saya Abdul Sama Petra. Saya Muhammad Alfa Mahmud. Nama saya Akromuddin Al-Haida. Saya Siti Kurniawan. Kalau tidak mau dibaca waktu, mari kita masuk kepada materinya. Halo, nama saya Muhammad Alfa Mahfaza. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang materi pada hashtag ketiga ini. Sebelumnya kita sudah membuat dua menu, yaitu menu untuk menampilkan data dan untuk menginputkan data. Nah, pada tahap berikutnya kita akan menghubungkan antara menu input data dan tampil data tersebut. Agar keduanya bisa saling terhubung dan data yang kita masukkan dapat tersimpan dengan baik, maka kita menggunakan database. Dengan memanfaatkan database, data yang diinput tidak hanya disimpan, tapi juga bisa ditampilkan kapan saja di menu tampil data. Itulah latar belakang dari materi hashtag ketiga ini. Oke, langkah pertama adalah kita akan membuat folder yang bernama controllers. Nah, di dalam folder ini kita akan membuat file yang bernama process_input_data.php. Nah, sebelum kita mengisi file tersebut, kita akan keluar dulu dari folder ini, lalu masuk ke folder view, lalu masuk ke file yang bernama input_data.php. Kita akan mengubah isian dari tag form. Nah, atribut action value-nya akan kita ganti menjadi ..:_controllers/controllers/process_input_data.php. Nah, lalu kita akan menambahkan atribut method sama dengan value-nya post. Nah, ini gunanya buat apa? Ini gunanya agar inputan dari user atau value yang dikirim oleh user dapat dikirim ke process_input_data.php. Langkah kedua, sebelum kita mengoding di file process_input_data.php, kita terlebih dahulu membuat database. Nah, kita akan memberi database ini nama, yaitu latihan. Lalu, kita akan membuat tabel di dalam database ini, yaitu tabel mahasiswa. Nah, di tabel ini kita akan membuat 4 kolom. Kolom pertama yaitu ID dengan tipe data int, integer. Apa itu integer? Integer adalah data yang hanya bisa diisi dengan angka, tidak bisa yang lain. Lalu panjang nilainya adalah 11, kan kita akan mengaktifkan AI, auto increment. Apa itu auto increment? Auto increment akan membuat kolom itu otomatis terisi dengan nilai yang berurutan 1, 2, 3, 4. Jadi kolom ID akan terisi nilainya dengan nilai 1, 2, 3, 4, dan seterusnya secara berurutan. Lalu kolom kedua yaitu nama dengan tipe data varchar. Apa lagi itu varchar? Varchar adalah tipe data yang digunakan untuk data yang bisa berisikan angka maupun huruf, bisa keduanya ataupun huruf spesial. Lalu memiliki panjang nilai 255. Lalu kolom ketiga yaitu name yang tipe datanya varchar, sama juga fungsinya dan memiliki panjang nilai 255. Yang terakhir, kolom keempat jurusan yang memiliki tipe data varchar dan panjang nilainya adalah 255. Halo, saya Afgan. Di sini saya akan melanjutkan materi dan saya akan menjelaskan materi langkah ketiga, yaitu tentang pembuatan file baru di luar folder yang filenya bernamakan connect.php. Connect.php ini berfungsi untuk menyambungkan sebuah database ke web yang sudah kita bikin. Dan di sini saya akan
membacakan kodenya, yaitu string connect sama dengan mysqli_connect dalam kurung localhost, root, nama databasenya. Lalu jangan lupa titik koma. Sekian penjelasan dari saya. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan. Nah, setelah kalian membuat database dan menyambungkan database yang kalian buat ke web, sekarang kita buat sebuah kode yang berisi saat nanti kalian mengisi form input di web, nantinya akan tersimpan ke database. Nah, yang pertama, kalian membuat sebuah file yang bernama proses input data. Namanya bisa diganti sesuai yang kalian inginkan. Nah, di dalamnya yang pertama kalian buat string berjumlah 3, yaitu yang pertama string nama, lalu string name, dan string jurusan. Nah, string ini berfungsi untuk mengambil data yang dikirim dari form di web yang nantinya akan disimpan ke dalam database. Data ini diambil dari kode, yaitu name sama dengan nama, atau name sama dengan nim, ataupun name sama dengan jurusan. Nah, lalu kalian mengetik atau menuliskan require underscore one, lalu kutip titik-titik garis miring connect.php. Nah, kode tersebut berfungsi untuk menyambungkan ke file connect yang berisi file untuk menyambungkan database ke web kalian. Setelah itu, kalian membuat perintah untuk membuat query yang nantinya agar data tersebut bisa dimasukkan ke database. Nah, kalian juga bisa buat notifikasi agar pengguna tahu jika data tersebut sudah tersimpan di database dengan menggunakan if dalam kurung query, lalu kurung kurawal, enter, echo, tanda kutip, script, alert, lalu kurung buka, tanda kutip, data berhasil diinput, lalu titik koma, lalu enter lagi, lalu ketik else, lalu kurung kurawal, lalu ketik echo, tanda kutip 2, script, kurung buka, data tidak berhasil dimasukkan, kurung tutup, dan titik koma. Maka dengan begitu nanti akan ada notifikasi apakah data tersebut berhasil dimasukkan ke dalam database atau tidak berhasil dimasukkan ke dalam database. Kesimpulannya, pada langkah ini kita membuat di mana proses saat kita memasukkan data ke dalam form yang ada di web, data tersebut akan tersimpan di dalam database yang sudah kita buat. Baik, langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, langkah selanjutnya ialah kita akan mencoba untuk menginput data sehingga tersimpan ke dalam database kita. Jika sudah tersimpan, maka langkah selanjutnya ialah kita tinggal membuat tampilan untuk data yang berhasil kita simpan dalam database tersebut. Halo, nama saya Nasril. Di sini saya akan menjelaskan bagian langkah 6. Di langkah yang sebelumnya, kita sudah berhasil bagaimana cara menginputkan data tersebut ke dalam database. Nah, di langkah 6 ini kita akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel yang hasil dari inputan database tersebut. Bisa dilihat dari PPT-nya yang di atas, di file tampil data.php, kalian ketik seperti di samping kiri itu, yang bertujuan untuk menampilkan data yang sudah kita input. Dan nama tabelnya disesuaikan dengan database yang kita sudah buat. Ini untuk before-nya, dan ini untuk after-nya. Nah, sekian penjelasan dari materi hashtag 3 dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Alvino Pramudia Gumelar sebagai perwakilan dari kelompok kami. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.